Oke, jumpa lagi bersama saya, Bapak Abdul Hamid, SMA Negeri 1 Margasari. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan memahami mengenai sifat-sifat himpunan. Oke, yang pertama adalah kita akan belajar kardinalitas himpunan, himpunan bagian, dan himpunan kuasa, atau banyaknya himpunan bagian. Dan yang keempat adalah kesamaan himpunan, atau bagaimana kalau dua himpunan dikatakan sama. Oke, let's go. Oke, yang kedua adalah mengenai sifat-sifat himpunan ya. Pada sifat himpunan yang akan kita pelajari, yang pertama adalah kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Notasinya adalah NA, ya, banyaknya anggota himpunan A, jika itu himpunannya A. Contoh, A adalah anggota himpunannya adalah 1, 2, 5, 6. Maka banyaknya anggota dari himpunan A adalah 4 ya. 1, 2, 5, 6. Jumlahnya adalah 4. Kemudian contoh yang kedua adalah himpunan B. Himpunan B mempunyai anggota 1, 3, 5, 7, dan seterusnya 17, 19. Nah, maka banyaknya anggota himpunan B adalah 10. Loh, kok mengapa 10? Ya, kamu hitung saja ini ya, misalkan nih 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kemudian 11, 13, 15, 17, 19. Jadi jumlahnya 10. Oke. Selanjutnya adalah himpunan C. Himpunan C anggotanya adalah 1, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka berapakah banyaknya anggota himpunan C? Nah, karena ada 1, 2, 3, titik-titik itu dan seterusnya. Nah, dan seterusnya itu berarti berapa? Maka banyaknya anggotanya adalah tak hingga ya. Tak hingga banyaknya, Pak ya. Kemudian selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian, kita perhatikan contoh berikut ini. Himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan P, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Himpunan C, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan E, 1. Himpunan F, himpunan kosong. Nah, kalau kita perhatikan, maka himpunan A dan himpunan P anggotanya adalah sama ini, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga A adalah himpunan bagian dari P, dan P adalah himpunan bagian dari A. Ini karena sama ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. A adalah himpunan bagian dari A. Ya. Kemudian himpunan C, himpunan bagian dari A. Himpunan E juga himpunan bagian dari C. Ya, juga E itu himpunan bagian dari A ya, otomatis. Kemudian himpunan F itu adalah himpunan bagian dari F sendiri. Apakah F himpunan bagian dari himpunan A? Ya, jelas ya. Setiap
himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan ya. Baik ada anggotanya maupun tidak ada anggotanya ya. Jadi himpunan F ini merupakan himpunan bagian dari F itu sendiri. Himpunan F itu himpunan bagian dari E. Himpunan F itu juga himpunan bagian dari C. Himpunan F itu himpunan bagian dari P. Ataupun himpunan F itu himpunan bagian dari himpunan A. Coba perhatikan ini. Kalau yang ini adalah simbol atau notasi bukan himpunan bagian. A bukan himpunan bagian dari C. Ya, ini karena A-nya lebih banyak, maka bukan himpunan bagian dari C. A juga bukan himpunan bagian dari E. Kemudian C bukan himpunan bagian dari E. Ya, karena C lebih banyak. Dan E bukan himpunan bagian dari F. Jadi kesimpulannya apa, anak-anak? Apa himpunan bagian itu ya? Jadi himpunan bagian itu adalah jika A dikatakan himpunan bagian dari P, maka semua anggota A itu ada di P ya. Jadi semua anggota A ada di P, maka dikatakan A himpunan bagian dari P. Paham ya? Ya, selanjutnya. Ya, yang ketiga adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan bagian. Misalkan himpunannya A berarti himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Tentukanlah himpunan kuasa dari himpunan atau himpunan-himpunan bagian dari. Nah, misalkan A adalah himpunan kosong. B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 5. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan ini, nah, kita perhatikan himpunan kuasa dari A atau PA adalah himpunan kosong itu sendiri. Ya. Jadi himpunan kosong, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong itu sendiri. Sehingga banyak anggota himpunan kuasanya dari A adalah 1. Ya, karena himpunan kosong ini. Himpunan bagiannya ada 1, yaitu himpunan kosong. Contoh yang kedua, himpunan kuasa dari B atau PB. Ya, B itu anggotanya 1, 2, 5. Maka yang merupakan himpunan bagian dari B itu apa saja? Nih, yang pertama adalah himpunan kosong. Ya, jadi setiap himpunan itu mempunyai himpunan bagian, himpunan kosong itu pasti. Yang kedua, 1 ya sendirian, 1 anggota. Kemudian 1 anggota yang lagi adalah 2. Kemudian 5. Nah, 5 itu juga ini 1 anggota. Kemudian yang punya 2 anggota, 1, 2, 1, 5, 2, 5. Nah, ini ada 2 anggota. Dan yang terakhir adalah yang punya 3 anggota, yaitu himpunan diri sendiri, yaitu 1, 2, 5. Nah, banyaknya anggota himpunan kuasa dari B ini berarti berapa? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita tidak menyebutkan, kita bisa langsung menentukan rumus ya. Rumus banyaknya anggota himpunan kuasa atau rumus dari banyaknya anggota himpunan bagian. Nah, seperti tadi kita lihat B. B itu anggotanya adalah 1, 2, 5. Berarti ada 3 anggota. Kemudian himpunan kuasanya dari B adalah himpunan kosong 1, 2, 5, 1, 2, 1, 5, 2, 5, dan 1, 2, 5. Ada 8. Nah, kalau kita pakai rumus, maka NB sama dengan anggota B itu ada 3 ini. 1, 2, 5, berarti ada 3. Maka banyaknya
anggota himpunan bagiannya adalah atau banyaknya anggota himpunan kuasanya 2/3. Nah, 2/3 itu 8. Karena rumusnya adalah 2/n. N-nya itu anggota bilangan cacah. Ya, 2-nya itu suatu konstanta. Jadi kalau B-nya banyaknya 3 berarti 2/3. Kalau misalkan ada C yang anggotanya 1, 2, 5, 6 berarti ada 4. Ya berarti banyaknya anggota himpunan kuasa dari C 2/4. 2/4 berapa? 16. Paham ya? Oke, semoga kalian paham. Selanjutnya adalah kesamaan dari dua himpunan. Dua himpunan dikatakan sama bagaimana? Nah, kita perhatikan dulu ini. Jika A 1, 2, 3, 4, 5, P juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata A dan P itu anggota-anggotanya sama. Maka dikatakan A itu sama dengan P ya. Ini syaratnya jika A himpunan bagian dari P dan jika P juga himpunan bagian dari A. Nah, maka dikatakan A sama dengan P. A dan P itu himpunan yang sama. Jadi dua himpunan dikatakan sama jika A himpunan bagian dari P, sebaliknya P juga himpunan bagian dari A. Maka dikatakan A sama dengan P. Nah, bagaimana dengan himpunan C yang anggotanya 1, 2, 3? Nah, ini A dan C itu tidak sama ya, maka dikatakan A tidak sama dengan C. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, ya misalkan himpunan P, itu anggotanya H, A, R, U, M atau harum. Nah, himpunan Q, anggotanya M, U, R, A, H atau murah. Nah, ternyata harum dan murah itu sama-sama hurufnya ya. Jadi misalkan P-nya harum, Q-nya murah, ya itu P sama dengan Q karena terdiri dari anggota yang sama. Cukup jelas guys? Oke, terus belajar ya. Jangan sampai lokrok, apalagi di musim pandemi ini. Kalau kalian tidak belajar maka akan ketinggalan dengan yang lain. Oke, semangat, semangat, semangat ya. Agar kalian paham, terus belajar. See you next time. Oke, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Oke, jangan lupa subscribe ya.